ketika awas hati-hati, ketika kamu dipertemukan dengan orang yang harus bilang peluang itu kamu sia-siakan, dibuang begitu saja, salah-salah pilih. Nah, minimal untuk tahu bagaimana ya, di situ juga diperlukan pengetahuan tentang spiritual, sehingga dugaan kamu tidak meleset. Orang yang tidak berilmu mungkin nggak bisa menilai orang yang berilmu. Mampukah orang yang buta huruf menghargai orang yang alim? Seperti apa ilmu pengetahuannya untuk bisa mengenali para kekasih Allah ini? Tidak ada lain menurut pengetahuan saya untuk saat ini adalah dengan kita terus selalu melebur diri kita 1 kali 24 jam agar tidak terjadi kebutaan di dalam hati kita, ketulian di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasanya juga teman-teman, kita berkumpul di sini, kita bisa saling mengkaji, kita bisa saling memahami, kita bisa saling memberikan satu wawasan satu dengan yang lain. Tidak lain dan tidak bukan, kita sesama bangsa Indonesia bisa saling mencerdaskan di antara kita dan untuk anak keturunan kita, sehingga mudah-mudahan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang cerdas, yang sehat dalam berpikir, dan generasi yang sangat kreatif. Karena menurut hemat admin, untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, memberikan sesuatu pandangan-pandangan yang positif terhadap anak-anak bangsa, di situ sangat luar biasa, dan memulainya tentunya dari hati nurani yang utama itu menurut hemat admin, agar memang pola itu akan terbentuknya untuk anak-anak bangsa, terbentuk menjadi anak-anak yang luar biasa, karena memang dibentuknya dari hati nurani, sehingga mereka tentunya akan menjadi satu generasi yang cerdas, dan generasi yang tidak gampang didoktrin, dan generasi yang sangat pandai bisa melihat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau, sehingga memang mereka bisa tahu mana yang kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Karena kebenaran dan bukan kebenaran tolak ukurnya untuk di dalam tiap-tiap diri manusia yang paling utama dimulai dari hati nurani, karena hati nuranilah yang sebenarnya tidak pernah bisa berbohong. Itu menurut hemat admin ya teman-teman. Tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Wa hum mawjuduna la yanqati'una abadan. Mereka selalu ada dan nggak pernah hilang, nggak pernah putus. Ada setiap zamannya, di setiap region itu ada, di setiap wilayah itu ada saja. Ya hanya beda pangkat saja lah, ada yang kopral, ada yang jenderal. Tetapi selalu ada mereka itu. Sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang sudah porak-poranda, masih ada. Dan mereka itu patok masalahnya, patok bumi. Zahiruna zuhura syamsi, mereka nyata, kelihatan, jelas seperti jelasnya matahari. La yukhuna illa ala man aradallahu minhu tardan wa bu'dan. Dan tidak samar gitu, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah supaya terusir dan supaya jauh dari barbar kalian. Jadi wala'iyadu billah minasalab ba'dal ata'. Dan kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai dicabut kembali setelah dikasih. Nanti sampai sedikit jauh maning lah. Bus ditemokakan karo wong bener, kongkon bersahabat, kongkon keparek, malah madani sama was. Wa min su'il qada wa syamatatil a'da. Dari jeleknya putusan, dari cacian musuh, wa idalidda, dan penyakit kronis, wa khaibatir raja, dan harapan sia-sia,
wa zawali ni'mah, dan hilangnya kenikmatan, wa fuj'atin nikmati, dan nikmah bencana yang datang tiba-tiba. Amin ya rabbal alamin. Semua faidah sahabat arifin wa huwa husulul yaqin, kama asyara biqalihi law asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasina dunya qad zaharat kisfatal fana 'alaiha. Kalau seandainya nurul yakin, cahaya kebenaran itu bersinar di hatimu, la ra'aital akhirata, tentu engkau mampu melihat akhirat, aqraba ilaika, lebih dekat kepadamu, min antar hala ilaihi, daripada dijujuk, daripada ditekani. Sebentar ya teman-teman, ini kan potongan sambungan video-video yang kemarin-kemarin. Jadi memang ya kita tidak akan pernah bisa melihat sosok seorang yang arif billah apabila kita buta dan tuli. Kita buta dan tuli dari seluruh panca indera kita teman-teman. Tapi apabila panca indera kita selalu terjaga dengan peleburan yang nyata, maka tentunya memang akan sangat kelihatan sekali orang yang arif billah itu tidak samar dan sangat nyata. Hanya saja memang kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita buta dan tuli. Apabila kita buta dan tuli, maka jangan harap kita akan bisa melihat mereka. Yang pertama. Yang kedua teman-teman, bila mana kita sudah dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, maka jagalah adab kita kepada mereka, dan memang janganlah pernah jauh daripada mereka, karena mereka itu bisa mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa, karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa, orang-orang yang sudah mengetahui tentang hakikatnya ketuhanan, ilmu ketuhanan yang sudah matang. Dan memang sangat sulit di zaman sekarang kita mencari sosok seorang mursyid yang benar-benar bisa menghantarkan kita kepada satu kematangan di dalam pengetahuan. Nah, menurut hemat saya teman-teman, ya hati-hatilah pada saat kita sedang mencari seorang mursyid, karena itu sangat berperan penting dalam perjalanan kehidupan kita. Menurut hemat saya, menurut hemat admin, sebaik-baiknya mursyid adalah carilah sosok mursyid yang sudah arif billah, itu sebaik-baiknya, karena insya Allah mursyid yang sudah di makom arif billah itu insya Allah akan menghantarkanmu dekat kepada Yang Maha Kuasa. Itu menurut hemat admin ya teman-teman ya. Secara hati nurani, secara batiniah kita berbicara, wadahnya gitu. Takadewek parak walau ra'aita mahasina dunya, dan tentu engkau akan melihat keindahan-keindahan dunia ini, qad zaharat kisfatal fani 'alaiha, kelihatan ya kebinasaannya, kerusakannya itu, katon cacat kabeh, katon belisake, ya artinya sudah tidak perlu disanjung-sanjung lagi ya semuanya. Ayo spira ya kadar luar ramene gitu. Ngulob berlian ya kadar watu, mobil ya kadar kaleng, mobil Baby Benz, Rolls Royce ya kadar kaleng. Jadi pada akhirnya bahwa bersahabat dengan orang yang arif billah memang ada teknik tersendiri. Kita kadang-kadang seringkali, karena orang yang arif billah itu orangnya lugu pasti, sangat sederhana, sangat sopan. Kadang-kadang sirannya salah perangsa, seolah-olah dia yang hormat sama kamu, lalu kamu menuntut supaya dia menghormati kamu. Iya kan? Ya karena apa? Karena pada sehari-hari orang arif billah itu lebih hormat sama kamu daripada kamu menghormati dia. Iya kan? Ya kata gaji beli nyewat, ya wis terus akan baik. Iya, kata gaji bakal utang gue udah kenagen kan. Ya saja bayar mana? Masa lagi ya paling. Ya artinya bahwa kita melihat kasih sayang Allah itu ditampilkan dari perilaku orang yang arif itu sendiri.
Iya, ya bukan berarti Allah seperti dia, tapi ya kita merasakan bahwa dia itu lagi menampilkan sifat-sifat Allah pada dirinya kan gitu. Yang Rahmannya, ya Rahimnya, ya Wadudnya, ya Wafurnya, segala macamnya kan gitu. Ya Wadudnya, ya Syakurnya, betul. Gitu. Jadi artinya bahwa sifat-sifat Allah itu merefleksi dalam dirinya. Dan ketika itu kamu merasakan bahwa dia itu orang hina dan kamu yang mulia. Iya. Sampai gak bawa tas ke, tuh gak bawa kenang ini. Di kongkong pisan. Iya kan? Nah itu memang banyak teman-teman. Jadi banyak yang terjebak dengan orang yang arif billah, banyak yang tertipu dengan orang yang arif billah, dan banyak sekali ya memang yang saya pahami orang-orang yang memang mereka tertipu dengan orang yang arif billah. Karena kenapa? Karena mereka memang orang yang arif billah. Saya sangat setuju sekali apabila beliau mengatakan orang yang arif billah itu seperti orang yang lugu. Memang betul-betul, karena kenapa? Keluguan mereka itu, kepatuhan mereka itu di dalam kehidupan yang mereka sudah hancur. Mereka tidak melihat lagi sisi manusiawinya secara umum di dalam hati mereka. Mereka mencoba selalu lebur dan lebur sampai mereka meninggalkan dunia ini. Dan di dalam teknik-teknik mereka, ya memang mereka selalu mengikuti arus kehidupan, tapi mereka tidak terbawa oleh arus kehidupan. Jadi kebanyakan memang manusia secara umum pasti tentunya akan banyak sekali yang terjebak dan tidak akan pernah bisa melihat mereka. Karena kenapa? Karena pada umumnya bila mana di dalam diri kita masih kental sekali urusan sifat duniawi, sifat manusiawi, yang tentunya tidak akan pernah bisa kita bisa melihat orang yang arif billah. Padahal terkadang orang yang arif billah itu ada di sisi kita terkadang ya teman-teman. Nah, untuk bisa melihat dengan jelas senyata-nyatanya mereka memang orang yang arif billah, nah disitu juga kita harus mempunyai teknik seperti mereka. Bahasanya gitu teman-teman, teknik seperti mereka dalam arti kita juga harus mampu melebur, memisahkan antara wadahnya hati itu adalah urusan ketuhanan, wadahnya di pola pikir adalah urusan duniawi. Jadi hati jangan pernah dicampur adukan dengan urusan duniawi, sehingga mata hati kita itu berfungsi, sehingga sirullah kita itu juga berfungsi, sehingga sesuatu yang ada di dalam hati kita itu bisa memberikan kabar berita tentang apa yang akan kita hadapi, yang akan kita lihat, yang akan kita dengar, yang akan kita pikirkan, dan yang akan kita rasakan. Kita lanjutkan teman-teman. Ya tapi dia tidak menolak, mangga pun dia. Ya dia selalu mengatakan apa yang bisa saya lakukan. Dan dia selalu menolong kamu. Ya gitu. Jadi artinya ya di penghujungnya ya, kalau kita belum dapat hidayah dari Allah ya ujungnya kita menghina dia kok. Iya. Diumbangi menang bae wah wong laka wudel ya. Iya. Dan selalu disalah-salahkan akhirnya. Nah, ketika satu yang paling fatal ialah ketika kita memaksakan syariat kepada orang yang arif billah. Akhirnya kita menuduh dia orang zindik, orang kafir, orang murtad segala macam. Sampai banyak di antara mereka yang dibunuh hidup-hidup, dihukum mati. Dan itulah nasib para nabi, para rasul, para wali itu selalu dianiaya oleh masyarakatnya. Dan kebanyakan mereka mati dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Sing diobong, sing digergaji, sing ulamanya al-ulama billah, al-alim billah, bukan alim bisyariah. Tunggu sebentar ya teman-teman. Sudah beliau katakan tadi memang bahwasanya kebanyakan mereka itu dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah teman-teman. Karena secara umum manusia memang banyak lalainya. Secara umum manusia tidak pernah melihat mana yang benar, mana yang salah. Mereka membenarkan apa yang ada pada diri mereka sendiri, tapi mereka tidak memahami tentang bahwasanya di mana bahwasanya hati nurani itulah sesungguhnya yang memang tidak pernah bisa membohongin. Jadi andai kata kita bisa kita bertanya kepada hati nurani, ya tentunya tidak akan pernah mungkin
orang-orang yang arif billah seperti para wali-walinya Allah itu dihakimi ataupun dibunuh? Tidak, teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadinya banyaknya pembunuhan terhadap orang-orang yang seperti itu, orang-orang kekasih Tuhan? Karena mereka buta dan tuli. Nah, mudah-mudahan untuk di bangsa di masa kita sekarang kita bisa kita bisa memberikan satu metode untuk diri kita sendiri, sehingga kita mampu melihat orang-orang yang betul-betul sudah dekat dengan Tuhan, sehingga kita betul-betul bisa menjaga, kita betul-betul bisa bisa menjaga dan bisa bersahabat lah intinya dengan mereka. Kalau dari abad dulu seperti itu sampai sekarang, itu kan termasuk jahiliyah ya teman-teman, termasuk jahiliyah terhadap diri kita sendiri. Nah, agar kejahiliahan itu tidak terjadi di dalam diri kita sendiri, maka mulailah untuk melebur diri kita ini, supaya sifat-sifat jahiliyah itu mudah-mudahan bisa hilang di dalam diri kita. Yang ada malah yang tertanam justru sifat-sifat ketuhanan, sehingga kita bisa berkumpul dengan para kekasih-kekasihnya Allah itu sendiri, ataupun kita bisa bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah itu sendiri. Mudah-mudahan ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kalau alim bisyariah, kalau fikih fuqaha. Awas. Kalau alim fi tafsir ya al-mufassirun. Kalau alim fil balagha al-bulagha. Kalau alim fil nahwi an-nuhat. Kalau alim fi sarf as-sarfiyun. Kalau al-ulama al-itlaq al-alim billah. Ya, yang menjadi kecewa sekarang banyak orang yang kelasnya alim syariat, fuqaha, mengklaim sebagai ulama. Sehingga makna ulama menjadi bergeser dari orang yang kenal Allah menjadi orang yang ahli ilmu agama. Lalu muncullah majelis ulama Indonesia. Ya, seperti kita juga sama. Saya jadi ketua perkumpulan ulama. Iya. Tapi maksudnya ada al-fuqaha di situ. Ulama kecil kan rata-rata kan fuqaha. An-nuhat enggak kok. Nah, ini masih belepotan. As-sarfiyun enggak. Iya. Apalagi al-bulagha juga enggak. Al-lisaniyun, linguistik juga bukan. Ya, sekitar persoalan fikih saja, namanya al-fuqaha. Ya, jagoan mereka fikih. Juga alam mazhab Syafi'i. Selain itu juga nggak tahu. Iya kan? Nah, di situ kan artinya bahwa kita sendiri juga memposisikan diri kita pada posisi yang salah. Nah, karena kita sudah mengklaim sebagai warasatul anbiya, ya akhirnya engkeke sejen mana? Iya. Walhasil bahwa kesalahpahaman kita ketika, awas hati-hati, ketika kamu dipertemukan dengan orang yang arif billah, peluang itu kamu sia-siakan, dibuang begitu saja, salah-salah pilih. Nah, minimal untuk tahu bagaimana ya, di situ juga diperlukan pengetahuan tentang spiritual, sehingga dugaan kamu tidak meleset. Orang yang tidak berilmu mungkin nggak bisa menilai orang yang berilmu. Mampukah orang yang buta huruf menghargai orang yang alim? Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Tapi saya ambil kesimpulan yang terakhir, pembicaraan terakhir saja, bahwasanya mampukah orang yang tidak berilmu menilai orang yang berilmu? Tentunya tidak akan pernah mampu. Makanya butuh satu pengetahuan khusus atau pengetahuan secara spiritualis untuk mengenali orang-orang yang sudah arif billah, atau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, atau orang-orang kekasih Allah. Nah, seperti apa ilmu pengetahuannya untuk bisa mengenali para kekasih Allah ini? Tapi ini kan hanya opini admin ya teman-teman, mudah-mudahan benar ya. Kita bicara di video-video sebelumnya, teman-teman lihat aja video-video sebelumnya, karena tidak ada lain, bahasa saya adalah untuk mampu mengenali orang-orang yang arif billah dan kekasih-kekasih Allah itu tidak ada lain menurut pengetahuan saya untuk saat ini adalah dengan kita
terus selalu melebur diri kita 1 kali 24 jam agar tidak terjadi kebutaan di dalam hati kita, ketulian di dalam hati kita, dalam seluruh panca indera kita, sehingga kita betul-betul nanti akan diberitahukan di dalam hati kita dengan cara merasakan atau kan dengan cara sesuatu. Itu tergantung bagaimana hatimu sendiri. Yang jelas pada saat engkau merasakan sesuatu, artinya engkau sudah melihat sesuatu. Bukankah merasakan sesuatu adalah engkau melihat sesuatu? Bukankah itu melihat adalah merasa, dan bukankah itu merasa adalah melihat? Tapi yang betul-betul datang dari dalam hati, bukan dari bisikan hati. Videonya segitu saja ya teman-teman, memang singkat, tepat, dan padat. Tidak perlu banyak lagi yang saya komentari karena mungkin inilah hanyalah opini saya sendiri. Saya mudah-mudahan wawasan saya ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin ada sedikit wawasan saya yang memang bisa dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat semua. Bila mana ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf lahir dan batin, karena kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa dan kesalahan serta kehilapan tentunya datang dari saya sebagai manusia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.